wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqqatin ra'fatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihil kiram, khususan ila muallifi hadal kitab syai'ul lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun man intaqadha. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu titik. Man intaqadha, barang siapa yang batal. Man intaqadha, barang siapa yang batal. Wudu'uhu, wudu'nya. Barang siapa yang batal wudu'nya, haruma, maka diharamkan. Haruma, maka diharamkan, alaihi, baginya, arba'atu asya'a, 4 perkara. Satu, as-sholatu, sholat. 2, wat-tawafu, tawaf. 3, wa massul mushafi, menyentuh mushaf, memegang mushaf. 4, wa hamluhu, membawa mushaf. Masuk hamlu titik. Barang siapa yang batal wudunya, maka haram baginya 4 perkara.
tadinya punya wudu, kemudian batal wudunya, maka haram 4 perkara. Yang pertama as-sholatu, sholat, walau naflan, sekalipun sholat sunnah. Sholat wajib batal, sholat sunnah juga batal, itu udah otomatis. Maka dia haram melanjutkan sholatnya apabila wudunya batal. Atau sholat jenazah sekalipun yang sifatnya fardu kifayah. Kan fardu kifayah minimal 1 orang nih satu kampung. Jamaah nih sholat jenazah, anggaplah ada 20 orang, kita orang yang ke-20 lagi ngikut sholat jenazah, wudu kita batal, tiba-tiba kentut di tengah sholat, kan batal tuh wudu. Sekalipun kita udah batal wudunya, batal sholatnya juga, meskipun yang 19 orangnya masih bisa mewakili untuk fardu kifayahnya. Paham maksudnya? Kan kalau sholat jenazah fardu kifayah nih, 1 atau 2 orang yang nyolatin jenazah udah cukup. Kita jadi makmum, jadi orang yang ketiga deh, 1 imam 2 makmum, kita orang yang ketiga nih, lagi sholat Allahu Akbar, batal nih wudu, maka sholatnya juga haram untuk dilanjutkan, haram. Sekalipun kita mikir masih ada 2 orang nih yang ngejalanin fardu kifayah, kita lanjutin aja sholatnya, tetap nggak bisa, tetap batal wudunya, tetap batal sholatnya, nggak boleh kayak gitu. Sholat wajib, sholat sunnah maupun sholat yang sifatnya fardu kifayah, kalau wudu batal maka haram melanjutkan sholat. Yang termasuk sholat juga adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi kalau wudu batal nggak boleh tuh sujud syukur. Kan sujud syukur kudu punya wudu, kudu nutup aurat, kudu madep kiblat. Bukan kayak pemain bola nih, habis nyetak gol tiba-tiba sujud, nggak begitu. Itu hanya mengungkapkan rasa syukur. Tapi kalau sujud syukur yang benar, dia punya rukunnya juga. Batal wudunya, maka tidak sah sujudnya. Begitupun dengan sujud tilawah, kudu punya wudu. Wudu batal, maka tidak sah pula sujudnya. Itu perkara sholat tuh. 1, kalau orang yang batal wudunya maka diharamkan untuk sholat. Yang kedua, orang yang batal wudunya diharamkan untuk melanjutkan tawaf atau melaksanakan tawaf. Itu nggak boleh. Baik tawafnya yang sifatnya wajib au naflan, yang tawafnya sunnah doang, kat tawafil kudumi, seperti tawaf kudum. Kan ada tuh tawaf kudum, kita baru masuk kota Makkah Mukarramah, baru masuk Masjidil Haram, disunahin buat tawaf, namanya tawaf kudum. Kalau wudu kita batal di putaran yang ketiga, kita kudu berhenti, ulang lagi wudunya, wudu dulu baru tawaf. Kenapa tawaf harus wudu? Penjelasan dalam syarahnya tuh, karena menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, at-tawafu bimanzilatis sholah, tawaf itu sederajat dengan sholat. At-tawafu bimanzilatis sholah, tawaf sama seperti sholat. Apa yang membedakan? Illa annallaha ahalla fihin nutku, faman natoko falayantuku illa bi khairin. Kecuali dalam tawaf itu Allah memperbolehkan untuk berbicara, dengan catatan selama tawaf pembicaraannya adalah pembicaraan yang baik. Jadi boleh nih tawaf sambil ngomong. Kan kalau sholat nggak boleh ya, kita sambil ngobrol, sambil ngomong sesuatu nggak boleh. Kalau tawaf boleh. Nah, nutkun di sini, pembicaraan di sini yang dimaksud adalah nutkun khair
adalah zikir. Jadi boleh nih sambil tawaf, zikirnya apa aja. Kalau sholat kan ditentuin, Fatihah jadi rukun, tahiyat jadi rukun, takbir jadi rukun. Kalau tawaf bebas, mau apa aja, yang penting ucapannya yang baik. Nah, kalau orang batal wudunya, haram dia melanjutkan tawafnya, sekalipun tawaf sunnah, nggak boleh kayak gitu. Yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf, memegang mushaf. La yamassuhu ilal mutahharun, kagak boleh nyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Nggak boleh. Ada penjelasannya. Yang dimaksud Quran adalah kullu makataba alaihi Quranun, yang disebut mushaf, adalah segala sesuatu yang di dalamnya tercatat ayat-ayat Al-Quran. Terserah mau di mana aja, walau amudan, sekalipun ayat Al-Qur'annya ditulis di kayu, maka kayu tersebut disebut mushaf. Aulauhan, atau di papan. Kalau di papan ada ayat-ayat Al-Quran, itu tetap disebut mushaf. Aujildan, atau di kulit. Kan dulu nulis gitu ya, ada yang di papan, ada yang di pelepah korma, ada yang di kulit onta, ngumpulin ayat-ayat Al-Quran tuh, nulisin ayat Al-Quran, itu tetap mushaf. Au kirtosan, atau di kertas kayak gini, mushaf tuh namanya. Jadi nggak boleh nyentuh mushaf Al-Quran kalau dalam keadaan tidak punya wudhu, nggak boleh. Di sini nih, ntar penjelasannya ada lagi. Wa kharaja bidzalikat tamimah, kecuali jimat yang dituliskan ayat-ayat Al-Quran itu boleh disentuh. Alasannya litabarruki, untuk ngalap berkah doang. Anak zaman dulu itu biasanya dipasangin jimat yang dikalungin sama orang tuanya. Ada yang ayat kursi, ada yang ayat 7, ada yang ayat 17. Tuh ada tuh biasanya tuh ditempelin di sini. Apa Fatihah doang, apa Al-Ikhlas doang, yang kayak begitu boleh dipakai. Jimat nih, tahu jimat ya? Dulu kan suka begitu tuh orang tua. Atau ini di luar nih, tahu wapak ya, suka ditempel tuh. Ada yang di depan pintu, ada yang di atas pintu, ada yang di lemari, ada yang di pintu kamar, wapak. Yang kayak gitu boleh, dengan catatan litabaruki, cuman ngalap berkah doang, tabarukan doang sama ayat Al-Quran, kagak ada maksud lain. Yang kayak begitu boleh. Bagaimana kalau misalnya ada buku yang kecil banget tapi isinya Al-Quran? Ada Al-Quran paling kecil tuh, ukuran gak jadi masalah, mau kecil mau gede, selama itu Al-Quran gak boleh disentuh. Kan ada Al-Quran yang kecil banget tuh, ada yang ukuran sedang, ada yang ukurannya segini, ada yang gede banget. Ukuran gak jadi masalah, selama di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, haram untuk disentuh dalam keadaan tidak punya wudhu, haram. Kemudian wa yahrumu masul kharitati wal ghilafi wasunduki, haram juga menyentuh cover Al-Quran. Ini kan cover nih ya, ini kan cover, ini Al-Qurannya nih. Jadi nggak boleh nih kita nyentuh covernya doang, karena ini udah menjadi udah menjadi bagian dari Al-Quran. Cover
wal ghilafi atau sampul. Tahu sampul? Misalkan Al-Quran covernya disampulin, tahu sampul buku kan? Disentuhnya juga nggak boleh tuh. Kenapa nggak boleh? Kata Imam An-Nawawi, takziman wa takriman, untuk menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Atau wasunduki, peti Al-Quran, tahu nggak? Sekarang tuh zaman sekarang ada Al-Quran yang kita buka, truk, diambil Al-Qurannya, ada kotaknya. Nah yang kayak gitu juga nggak boleh disentuh untuk sekedar takzim kepada Al-Quran. Ini kalau dalam konteks sentuhnya doang nih. Ntar ada hamluhu, bawa Al-Qurannya, pembahasannya beda ntar. Jadi nyentuhnya doang nggak boleh katanya. Tapi qala Asy-Syabara Malisi, menurut Imam Syabara Malisi, wa zahirun, menurut qaul zahir, anna masahu ma'al hadasi laisa kabiratun, bahwa menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu bukan termasuk dosa besar, bukan termasuk dosa besar. Bi khilafis sholati wa nahwiha, beda lagi dengan sholat tanpa wudu, itu dosa besar menurut Imam Syabara Malisi. Jadi boleh-boleh aja nyentuh, kata beliau, itu bukan dosa besar. Dosa, tetap dosa, tapi bukan dosa besar menurut Imam Syabara Malisi gitu. Nah kalau ulama itu ada yang namanya qaul zohir, qaul azhar, qaul sahih, qaul ashah, qaul tahqiq, qaul mu'tamad, banyak yang kayak gitu. Nah ini menurut qaul zohir katanya nggak apa-apa, itu bukan dosa besar, masih boleh-boleh aja. Yang keempat, hamluhu, membawa Al-Quran. Kalau tadi nyentuh doang nggak boleh. Kalau make logika nyentuh aja nggak boleh, apalagi bawa gitu. Cuman di sini dijelasin, diperinci. Membawa Al-Quran fi mata'i fayahillu hamluhu ma'ahu taba'an. Boleh membawa Al-Quran tanpa berwudu kalau dibarengi dengan membawa barang lain. Dengan catatan tidak boleh menyentuh Qur'annya, cukup menyentuh barang lainnya. Ini Qur'an, ini bukan Qur'an. Anggap ini Qur'an ya, ini bukan Qur'an. Qur'an saya taruh di sini. Saya mau mindahin ini Qur'an dari meja ini ke meja ini. Yang boleh disentuh ininya, Qur'annya jangan. Yang boleh dibawa begini nih, pindahinnya tuh, ditatakin pakai barang yang lain. Dan barang yang jadi tatakan Al-Quran harus barang yang suci. Nggak boleh nih misalkan kulit binatang, bangke, kulit bangke, nggak boleh, kebangetan banget maksudnya. Jadi ini cuman buat penjelasan doang, nggak boleh. Harus sesuatu yang suci, yang bersih. Terserah mau apa aja dah, mau buku kek, mau pakai tas kek, mau pakai tote bag kek, terserah. Yang penting sesuatu yang suci, yang bersih. Tuh boleh katanya kayak gitu untuk membawa Al-Quran. Gimana kalau misalnya mindahin barang, Al-Quran ditumpuk sama barang yang lain, pindahan misalkan, atau mau beresin lemari buku, ada Al-Quran, Al-Quran kita tumpuk sama buku-buku lain kita bawa begini. Secara hukum boleh, secara adab kurang bagus. Jadi kalau Al-Quran ditumpuk sama buku-buku yang lain kita pindahin langsung begitu, boleh-boleh aja selama tidak menyentuhnya. Tetapi secara adab kurang bagus. Kalau mau pindahin Al-Quran dengan satu buku aja dulu,
buat tatakannya nih buku, pindahin, baru taruh Al-Qur'annya, baru urusin buku-buku yang lain. Jadi secara hukum boleh, tapi secara adab kurang bagus. Kemudian kata Imam Nawawi, ajma'al muslimuna ala wujubi siyanihil mushafi wahtiramihi. Para umat muslim sudah sepakat atas wajibnya menjaga mushaf dan menghormatinya. Jadi wajib nih menghormati dan menjaga mushaf Al-Qur'an. Itu udah wajib, nggak boleh sembarangan. Sekalipun Al-Qur'annya udah pada robek, Al-Qur'annya udah, kalau dulu tuh suka ada rayap tuh, udah kotor misalkan, itu tetap dihormatin. Itu udah kesepakatan semua umat muslim untuk menjaga dan menghormati mushaf Al-Qur'an. Qala ashabuna wa ghairuhum walau alqahu muslimun fil qazurati wal iyazu billah sorol mulaki kafiron. Para ashab kami, menurut Imam An-Nawawi, kalau ada orang yang sengaja menjatuhkan, melempar Al-Qur'an, nauzubillah, ke tempat sampah, maka orang tersebut dijatuhi hukum kafir. Al-Qur'an lempar ke tempat sampah, jatuh hukum kafir. Itu ngelempar, apalagi ngebakar, apalagi nginjek-nginjek. Ini ngebakarnya beda nih ya, ntar ada nih pembahasannya. Jadi ngebakar atas dasar benci, atas dasar tidak suka, nginjek-nginjek Al-Qur'an, nginjek-nginjek mushaf Al-Qur'an sekalipun cuman selembar, dia dijatuhi hukuman kafir. Nggak boleh. Jadi jangan sembarangan tuh mushaf Al-Qur'an. Wa yahrumu tawassuduhu, bal tawassuduhu ahadu kutubil ilmi. Haram menjadikan Al-Qur'an sebagai bantal buat tidur. Al-Qur'an sekalipun ditumpuk dengan buku-buku yang lain dipakai buat tidur, haram. Bal ahadu kutubil ilmi, sekalipun kitab-kitab ilmu tetap haram dijadikan bantal, apalagi Al-Qur'an. Nih kitab nih ditumpuk, wah banyak kitabnya, ada 3 biji tebel-tebel, dijadiin bantal buat tidur-tiduran, haram. Apalagi Al-Qur'an. Kita nggak aneh di beberapa masjid itu kalau misalnya sambil nunggu khutbah Jumat, dia habis baca Quran taruh di samping. Itu banyak tuh kayak gitu. Nggak tahu kalau di Jakarta ya, di daerah. Anda pernah lihat di Bandung modelnya begitu. Jadi habis sholat nih, sebelum khutbah Jumat dia tadarus, cakep. Tapi selesai tadarus Al-Quran taruh aja begini, udah deket pantat, kalau dia selonjoran deket kaki, itu nggak ada adab, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Sekalipun kita dalam keadaan berwudu, tetap menempatkan Al-Quran pada tempat yang tepat. Kenapa? Nih kata Imam An-Nawawi, wa yustahabbu ayyakuma lil mushafi idza qadama bihi alaihi li annal qiyama mustahabbun lil fudala'i minal ulama wal akhyaru fal mushafu aula. Wa yustahabbu, dan disunahkan, ayyakuma lil mushafi, untuk berdiri menghormati mushaf Al-Qur'an. Kenapa? Karena qiyam mustahabun lil fudala'i minal ulama, berdiri menyambut ulama aja dianjurkan, apalagi berdiri menyambut datangnya mushaf Al-Qur'an. Jadi kalau kita ngelihat mushaf Al-Qur'an ngegeletak di sini,
Jangan diambil sambil geser pantat. Diri, hormatin Al-Quran. Kita ambil Qurannya, kita pindahin ke tempat yang layak. Karena menghormati ulama aja dengan berdiri itu sunnah, apalagi menghormati Al-Quran. Itu lebih bagus, lebih sunnah, lebih wajib. Kita kan kalau misalnya ada kiai, ada habaib datang, kita berdiri itu. Lagi makan, lagi ngerokok, kita matiin, kita berdiri, kita hormatin. Itu ulama yang di dalam kepalanya ada yang cuma 1 juz, ada yang cuma 5 juz di dalam kepalanya. Kita hormatin, kita cium tangannya. Apalagi Al-Quran, kalau ngegeletak kudu kita hormatin. Jadi nggak boleh nih Al-Quran sembarangan, nggak boleh. Tapi haram memindahkan, membawa, menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Ini selesai. Sekarang tambahannya, bagaimana kalau misalnya Al-Quran ada di sini bahasanya di dirham, di uang. Jadi ada uang yang bertuliskan ayat Al-Quran, misalkan satu potong ayat, inna fatahna laka fatham mubina, ada di dalam dirham tuh, misalkan kayak gitu. Boleh apa kagak disentuh? Boleh apa kagak dibawa? Nah, ulama khilaf di sini penjelasannya. Katanya yang kayak gitu tetap haram. Jadi kalau bisa transaksi uang atau apapun itu jangan pakai embel-embel ayat Al-Quran, karena ngeri katanya gitu. Ini ulama yang hati-hati. Ada yang bilang boleh-boleh aja, tapi kategorinya makruh. Kategorinya makruh. Memperbolehkan karena untuk mengingatkan di dalam uang ini ada ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tidak boleh berbuat riba, nggak boleh berbuat curang dalam dagang. Misalkan ditaruhin ayat wailul lil mutaffifin yang kayak gitu-gitu, makruh katanya. Makanya lebih bagus dihindari. Kemudian di sini juga dijelasin bagaimana hukum membakar sobekan Al-Quran. Kalau di sini bahasanya makruhun, makruh. Dulu kita pribadi sempat diajarin ame guru ame orang tua, kalau ada sobekan-sobekan Al-Quran udah nggak kepake nih, kumpulin bakar. Tuh makruh kayak gitu. Cakapnya gimana? Kumpulin simpen, kumpulin simpen, udah sampai sehabisnya aja. Apa entar dimakan rayap, apa entar bagaimana, Allahu alam, terserah, Allah yang jaga dah. Tapi kalau mau dibakar jatuh hukum makruh. Dulu kita sempat diajarin kayak gitu. Kalau ngeberesin musolah, masjid, ada sobekan-sobekan Al-Quran, kumpulin, bakar. Dulu begitu. Bagaimana kalau misalnya ada ayat Al-Quran disablon di kaos? Masuk kamar mandi, nongkrong pakai kaos entuh. Oh, di kaosnya ini ada tulisan, misalkan inna fatahna, atau ada lafaz la ilaha illallah, atau ada lafaz apapun itu di kaosnya nih. Bagaimana hukumnya? Boleh apa kagak? Kita bawa nih ke kamar mandi, ada tulisan Allahu Akbar, ada tulisan Muhammad Rasulullah, di topi kemarin rame tuh la ilaha illallah di topi, dibawa ke kamar mandi buat wudhu, boleh apa kagak tuh? Tuh khilaf tuh. Di HP ada Al-Quran, bawa ke kamar mandi, karena kalau ditinggal HP-nya takut hilang. Terus di HP ada aplikasi Al-Quran juga, dibawa main, dibawa nongkrong, dicampur sama video-video yang aneh-aneh, boleh apa kagak? Tuh kudu dicari tuh hukumnya. Kan sekarang banyak ya di Al-Quran, di HP aplikasi-aplikasi Al-Quran ada kan? Nah yang kayak gitu kudu wudu apa kagak megang tuh HP, tuh jadi masalah. Makanya kudu apik, kudu hati-hati. Terus dah pikirin baiknya bagaimana. Kalau di baju cuman ada simbol doang, misal bukan nyinggung nama majelis, misal majelis Rasulullah, misal
ada tulisan Rasulullah, ada lafaz Rasul, ada lafaz Allah, dibawa-bawa ke kamar mandi, boleh apa kagak tuh? Meskipun bukan ayat Al-Quran. Atau ada tulisan Al-Mustafa di jaket, dibawa ke kamar mandi, dipakai tanpa berwudu, boleh apa kagak? Yang sekira-kiranya ada bagian ayat-ayat Al-Quran atau ada nama Allah dan Rasulnya, digunakan tanpa berwudu, boleh apa kagak? Nanti dah kita bicarain tuh. Karena sekarang kudu apik, jangan sembarangan. Yang paling sering saya sendiri di apa namanya, di HP ada aplikasi Al-Quran, ada. Kemana-mana saya bawa tanpa wudu, boleh apa kagak? Nah itu nanti kita bicarain dah tuh. Ini nggak sembarangan, makanya hati-hati. Ya, ntar kita obrolin bareng. Yang pasti dalam keadaan tidak berwudu, kita diharamkan melakukan 4 hal: sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, apalagi membawa mushaf Al-Quran. Itu haram. Nanti ada lagi tuh, orang dalam keadaan berjunub tidak boleh melakukan 6 hal. Orang haid, orang nifas tidak boleh melakukan apa aja. Nanti di depannya insya Allah kita bahas. Sekarang cukup 4 itu aja dulu. Banyak sebenarnya dalam keadaan berwudu yang tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal mannu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq, nasiril haqqi bil haqq wal khatimi lima sabaq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya mudabbiru dabbir, wa ya muyassiru yassir, wa ya musahilu sahil. Sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hawaijana wa saddid duyunana wa nawwir qulubana washrah sudurana wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kulla syai'in a'taitana ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan kasiran wa rizqan mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha